nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kita hormati pengurus Yayasan Taqwalillah, yang saya hormati Kepala Madrasah MTS Taqwalillah Bapak Kiai Haji Rabiul Uttam SAG MAG atau MSI beserta Bapak Ibu guru, para pejuang pendidikan, tenaga kependidikan, tidak lupa komite madrasah yang wajahnya tidak asing gitu ya, sudah sering ketemu. Tim kami ada Pak Kiai Asyikin, Bu Sriyanti, Mas Dayat, dan Mbak Tri. Marilah pada kesempatan siang hari ini, walaupun agak ngantuk dikit-dikit gitu ya. Tadi pasti dalamnya siapa ada ngantuk berat ya. Tuh, habis sholat akan ngantuk berat, tak tahan. Di sini udah beda. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sedang menjalankan tugas penilaian kinerja kepala madrasah. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho Allah dan tentu menjadi catatan bagi perkembangan pendidikan di Taqwalillah. Shallallahu alaihi wasallam. Mari kita tunggu kepada Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan sabda beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan pada panjenengan semuanya. Yang pertama, bahwa tadi disampaikan ada PDKKM. Istilah itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah PKKM tahunan, PKKM 4 tahunan. Ini salah hukum yang saya sampaikan, ada dasarnya. Kalau kemudian Pak Sigit membuat istilah itu berarti akselerasi dan inovasi. Dari istilah inovasi itu, jadi ada istilah PDKKM. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kenapa saya katakan begitu? Karena dasar di dalam keputusan Dirjen Pendidik itu nomor 14 kali atau tahun 2019, di sana sudah diatur tentang juknis pelaksanaan penilaian kinerja kepala madrasah. Saya harus mengatakan apa adanya. Dan karena di sini wilayah binaan pengawas, maka di dalam pelaksanaan PDKKM itu sebaiknya tidak terjadwal secara berurutan. Karena apa? Karena itu sudah masuk wilayah binaan pengawas yang setiap saat itu bisa hadir, bisa untuk melakukan penilaian kinerja kepala madrasah tahunan. Ini penting saya sampaikan supaya tidak jumbo dengan penilaian kinerja kepala madrasah 4 tahunan. Supaya akan jumbo kemarin dan belum hilang capeknya sudah ada PKKM 4 tahunan. Ini jumbo ini. Padahal aturannya tidak ada. Aturannya adalah PKKM 4 S1 tahunan, kemudian 4 tahunan. Mungkin klarifikasi dari sini. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, tolong ini bisa dipahami, sehingga panjenengan seakan-akan, karena saya termasuk yang diprotes. Loh, ini sudah PKKM kok ada PKKM lagi. Pak Sigit masih ingat saya teleponnya. Oh itu hanya Pak, penilaian dini. Penilaian dini itu kan bisa dilakukan kapanpun, tidak harus terjadwal runtut, itu tidak harus. Akhirnya terjadi adalah kejumbuhan. Kejumbuhan ya. Jumbuh. Tapi tidak apa-apa. Dari sisi hasil bagus itu. Karena saat dapat diketahui sedini mungkin. Bapak itu yang perlu saya sampaikan yang kedua, bahwa
PKKM 4 tahunan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota Jawa Tengah se-Indonesia itu adalah suatu keharusan. Jadi Kementerian Agama dan ini adalah seksi pendidikan madrasah itu harus melakukan PKKM 4 tahunan karena satu tahun pertama, kedua, ketiga sudah dilakukan oleh pengawas. Maka jaminan kualitas pendidikan di madrasah swasta maupun negeri itu mesti miliknya Kementerian Agama. Kalau negeri itu ada wilayahnya Kanwil, kalau swasta itu ada wilayahnya kabupaten kota. Ini yang harus menjadi garis lurus. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, seakan-akan PKKM ini menjadi satu beban yang sangat berat bagi Bapak Ibu. Padahal tidak, sama sekali tidak itu. Karena apa? Sudah ada 1 tahunan, tahun kedua, tahun ketiga. Berarti berkas dokumen sudah komplit, sudah ada. Itu maksudnya. Kalau sudah ada, sudah komplit, berarti Bapak Ibu semuanya sebenarnya tinggal numpuk berkas grade. Nanti kita tim yang di-SK-kan oleh kepala kantor akan hadir datang untuk melakukan cross check terhadap instrumen yang menjadi ukuran untuk PKKM. Ini Bapak Ibu. Yang ketiga, jawaban ke Kiai Rutam, apakah boleh dokumen yang mestinya itu hard copy dan soft copy, apakah boleh berbentuk soft copy? Jawabannya sederhana, zaman digital tentu boleh. Zaman digital tentu boleh. Tetapi ada hal-hal yang perlu diklarifikasi. Next soft copy boleh, berarti setidak-tidaknya karena kita itu masih masa transisi, seperti akreditasi. Akreditasi itu kan soft copy boleh, hard copy boleh. Tapi ketika online, akreditasi itu dilaksanakan secara online, toh tim penilai asesor itu masih butuh di bukti dokumen. Betul ya? Iya. Oh, saya itu bagian dari korban akreditasi online. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena saya pengelola lembaga pendidikan, mulai LA, MI, SMP, di desa ada LA, ada MI. Sama ketika kemarin tahun 2021 itu kan akhirnya semuanya online, malah rekosonya mual. Kenapa kok saya katakan rekoso? KPU duduk manis menyediakan hard copy itu juga komplit, kemudian langsung tatap muka. Kita mau pakai itu nanti khawatir ditanyakan mana bukti dokumennya, tolong ditunjukkan. Nah, kan yang mereka coba dibuka halaman segini, coba ini, malah ribet ternyata. 2 hari itu aku dipatoki nggak boleh pergi. Itu yang terjadi. Tapi akan berbeda Bapak Ibu. Ketika ketemu langsung itu tidak harus buka satu-satu. Ono, ya jalan. Ono, ya jalan. Cepat itu. Itu Bapak Ibu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Karena jarak jauh itu tentu butuh penjelasan, butuh dokumen yang mana sih aku ini di SK di. Jangan-jangan gue browsing terus nanti stempelnya itu direkayasa teknik terus di upload. Kan bisa jadi seperti itu. Nah, ini ya Pak. Jadi kalau menjawab pertanyaan tadi sangat boleh. Itu hanya saja memang perlu tadi perlu akselerasi inovasi yang mapan. Kemudian Bapak Ibu semuanya perlu kami sampaikan bahwa tadi saya sampaikan di pembinaan Bapak Ibu KKM MI 2 Kota Semarang di tempatnya Pak Haji Abdul Mayer. Murid kreatif, murid
memiliki daya kreativitas yang tinggi itu tidak hanya di sini. Hampir saya keliling Jawa Tengah waktu jadi tim asesor selama 5 tahun, itu juga sama dilakukan. Bahkan yang sangat kreatif itu madrasah sekolah yang ada di pondok pesantren. Meja itu tulisannya Ragunan. Sisi ini nganggu apa silet, terus ditulisi kayak ritnya kayak macam-macam itu, macam-macam. Terus kreatif. Bahkan sekelas pondok pesantren Rodotul Ulum Jalan Pati terakhir Pati itu yang notabene yang muridnya santrinya ribuan itu ketika saya masuk di kelas itu ya podo wae meja ini tulisannya sembuh apa kabeh pakai tip ya pakai tip betul pakai silet dan pakai tip berarti murid itu tangannya gatel nih orang just begini contohnya tembok itu ya akan sampai jari macam-macam. Artinya apa Bapak Ibu? Panjenengan itu piantun ingkang istiqomah di dunia pendidikan. Karena istiqomah di dunia pendidikan, maka niatkanlah panjenengan semuanya itu untuk mewakafkan dirinya di dunia pendidikan. Sehingga apa? Yang muncul ketika sudah istiqomah dan niat wakaf, yang muncul adalah bagaimana merubah kepribadian anak-anak yang kreatif tadi. Jangan dimaknai anak nakal, tapi anak-anak yang kreatif itu nanti bisa menjadi anak-anak yang punya kepribadian akhlakul karimah. Itu yang terjadi mestinya. Masalah pinter ini kayak mengakai sing pinter saya malah berkorupsi. Dulu kan saya kenal KPK dan sebagainya gitu. Orang yang pintar, gelar doktor, profesor, ahli IT, ahli teknologi, gitu. Tapi akhlaknya di ngaguni dasi, bajunya necis, sepatunya golaran. Tapi tahu-tahu